Halo Kang Bro, ketemu lagi sama saya. Saya sudah lama Kang Bro nggak update. Ya mau tak sebelkan tipis-tipis saja. Tapi nanti mungkin suaranya agak berisik, jadi harap maklum saja Kang Bro. Bahan ini sudah lama, hampir semuanya sudah lama nggak saya update. Jadi saya mau sebelkan tipis-tipis karena begini Kang Bro. Ada beberapa yang kakinya sudah mulai melalui proses tahapan. Ada di depan ada satu, di samping ada satu, di belakang ada tiga. Untuk di bagian percabangan ini cabang kedua juga sudah mulai ada proses penahapan. Ada tahap pertama, ini cabang, ini anak cabang. Nah ini mulai ke ranting. Begitu juga ada yang di belakang. Kalau untuk cabang pertama sendiri masih belum layak untuk kita bikin seperti cabang kedua karena ukurannya itu masih terlalu kecil. Harus imbang dulu lah, minimal itu ya cabang pertama harus lebih besar dari cabang kedua. Untuk bagian atas ya hampir semuanya itu sama Kang Bro, hanya proses menumbuhkan tunas-tunas baru aja itu yang agak lama. Contohnya begini, ini sebelum kita potong pendek seperti ini, kita itu motongnya itu panjang ya, gini loh, panjang. Tujuannya itu apa untuk motong panjang? Untuk merangsang pertumbuhan di bawahnya itu biar nggak langsung hilang mata tunasnya. Ini kan mata tunasnya itu di bagian sini itu tidak ada Kang Bro, hanya ada di bagian bawah ini. Terus di sini juga. Andai kan nanti saya potong ngepres terus gak ada keluar, nah ini kan bisa mati Kang Bro. Contoh lebih jelasnya ini Kang Bro, ini kan masih banyak ya tunas-tunasnya ini. Ini sengaja Kang Bro, masih dibiarkan dulu karena ini masih mencari yang pas. Yang pas itu bagaimana? Yang pas itu ya sesuai dengan kepala kita. Maksudnya gini, dipilih titik tumbuh di bagian mana yang paling perfect menurut kita. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan sudah dapat ini ya, terus kita juga harus milih, ada pertimbangannya. Mata tunasnya itu rapat apa enggak? Contoh ini kan tuh panjang toh. Kalau ini misalkan rapat, ini, nah itu juga berpengaruh Kang Bro. Mata tunas panjang sama pendek itu akan besoknya itu akan jadi seperti ini. Nah ini kan di sini belum ada mata tunas. Ini kemungkinan besar dulu itu jarak mata tunasnya itu panjang seperti ini. Ini loh ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Untuk akar ada lebih dari 3, ada 4, 1, 2, 3, 4 yang sudah saya press karena saya lihat bagian belakang itu kan nggak terlalu membengkak-bengkak banget. Yang saya utamakan itu samping aja. Kalau depan sama belakang itu standar lah. Untuk media tanam itu sama seperti yang lain, cuman tanah biasa sama pasir, sama ditambah kompos. Sebenarnya bukan kompos sih, daun kering. Nanti lama-lama dia akan jadi kompos sendiri. Banyak yang bilang kalau media itu sangat berpengaruh. Ya memang sangat berpengaruh. Tapi kita balik lagi ke kantong kita, ke dompet kita ya. Kalau dompet kita itu tebal ya kita boleh pakai media yang udah jadi itu. Kita bagi saya yang ada di sini ya itu nggak worth it. Saya pilih menggunakan kayak gini. Toh lama-lama jadi lapuk juga, fungsinya sama. Hanya kita kalah di waktu. Kalau yang pakai media yang sudah jadi itu langsung
tanaman itu bisa langsung tumbuh sehat, subur. Kalau media kayak gini tuh perlu waktu beberapa bulan dulu untuk biar tanaman itu dapat makan itu ya. Itu kan kalau pakai ini kan nggak langsung bisa dicerna gitu. Untuk usianya ini sendiri dari awal tanam itu ada kalau 6 tahun. Ini waktu zamannya anak saya itu masih di dalam perut. Saya tuh dulu nanamnya itu segini-gini ya bro. Ya di bak itu dulu hasil ada yang cangkok angin sama ada yang stekan segini-segini lah. Pertama kali saya punya bahan kimeng, jadi tuh barang kecil itu nggak saya buang, tetap saya stek atau pokoknya saya manfaatkan lah. Sekarang jadi banyak, terus barang-barangnya itu ada yang bisa stekan sejempol, kok sejempol, sepergelangan tangan aja sekarang udah tak buang karena udah bahannya udah terlalu banyak. Jadi ini dulu sempat melalui programan itu di bak seperti ini, bak diameter sekitar 50 cm, 50-60an ini. Habis itu sekitar 1 tahun lebih dikit, saya rasa itu pertumbuhannya itu agak kurang cepat gitu ya, ada progresnya lah karena kan full itu tak hajar terus karena baru punya bahan ini yang lumayan ada progresnya, jadi saya perhatikan itu lebih. Tapi menurut saya itu ada kekurangannya karena nggak terlalu signifikan pertumbuhannya, meskipun kita kasih perhatian yang lebih. Akhirnya saya putuskan untuk saya ground. Di ground itu sekitar 1,5 tahun, habis itu naik bak ini lagi. Keluar dari ground itu dapat apa? Ya cuma dapat badan, kaki, los-losan tangan pertama, tangan kedua, sama yang lainnya ini kecil-kecil mas ya. Terus ini sebenarnya anak cabang ini tuh tempelan satu sama ini. Terus ini juga, ini kan masih kelihatan. Nah kalau untuk yang murni asli ya, itu menurut saya itu ini asli. Ini asli, di belakang ini asli, cabang pertama ini asli, kedua ini asli. Yang tempelan itu ini positif tempelan sama anak cabang. Pokoknya anak cabang tempelan, karena saya dulu takutnya begini karena ngeground udah lama, terus belum ada tahu kasus-kasus seperti ini kan. Ini begitu saya potong terus dia mati kan, saya rugi waktu sama rugi tenaga. Akhirnya saya tempel dulu, ketika sudah menempel hidup baru tak potong. Jadi dulu sempat ini tuh ketika ini masih kecil ya, potongan ini tuh masih panjang gini. Lama-lama tak pendekin, akhirnya seperti ini. Kambiumnya udah jalan, aman. Ini juga ada satu dulu, cuman bagi saya kok dulu waktu kecil itu nggak kelihatan Kang Bro. Tapi setelah dia besar itu kok kayaknya mepet banget. Akhirnya tak buang. Ada 1, ada 2, ada 3. Sempat ada yang nawar berapa ya, lupa saya. Saya kira nggak tak kasih karena ini apa, kayak terkesan itu menghina ya. Barang udah kayak gini, coba aja kalau kalian program dari kecil, dari bahan cangkok angin yang sekelingking sejarian itulah sampai dia sebesar ini. Itu lumayan Kang Bro, tangan saya aja segini loh. Nggak cukup waktu 5 tahun bikin kayak gini.